Apakah tip ini bisa untuk anak-anak? Tentu saja bisa. Walaupun kasus-kasus alergi pada anak amat sangat jarang. Hai Sobat Sehat, kabar baik bukan? Baik, kita bertemu kembali bersama saya, Dr. Fajar Waskito di HiDoc Ina Health. Apakah Anda pernah alergi oleh karena penggunaan perhiasan? Apabila pernah, pasti lebih baik Anda bisa mengetahui kenapa hal itu bisa terjadi. Dan bagaimana tipsnya untuk menggunakan perhiasan tersebut agar aman di kulit kita. Semua akan kita bahas di HiDoc. Terlebih banyak dari kalian yang request tema ini. Yuk kita bahas. Baik, kita ke pertanyaan pertama. Hai dok, kenapa sih kulit kita bisa alergi karena menggunakan perhiasan? Apa hanya berlaku untuk kulit sensitif saja? Baik, jadi ini saya kira dasar dari reaksi alergi oleh karena perhiasan ini. Seorang yang alergi terhadap perhiasan tentu dimulai oleh karena kulit yang sensitif. Artinya kulit yang sensitif, dia kulitnya tidak tahan terhadap bahan itu. Sebagai contoh, seorang alergi terhadap bahan logam, perhiasan untuk anting, misalnya yang mengandung nikel, maka yang saya maksud sensitif ini adalah sensitif terhadap nikel, bukan sensitif terhadap semua bahan. Orang yang sensitif terhadap nikel, maka dia akan, kalau terpapar dengan bahan yang mengandung nikel, tentu kemudian akan terjadi reaksi alergi yang kita sebut sebagai eksem atau dermatitis. Jadi, pertanyaan pertama, saya kira sudah menjawab dua hal, yaitu kenapa sih kita bisa alergi karena menggunakan perhiasan? Apa hanya berlaku untuk kulit sensitif? Saya kira sudah terjawab ini. Baik, ini pertanyaan kedua. Hai dok, apa sih tanda dan gejala jika kulit kita sudah memunculkan alergi dengan perhiasan ini? Dan kapan kita harus bawa ke dokter? Tanda yang utama tentu adalah gatal atau bisa nyeri, kadang-kadang panas begitu. Kemudian diikuti oleh tanda berikutnya, ada melenting atau bintil merah, gatal, kadang juga bintil merah berisi cairan, dan kalau digaruk kemudian keluar airnya, kemudian berkerupeng. Apabila ada tanda itu dan tanda-tanda itu muncul pada daerah tempat kontak bahan pada kulit, maka pertimbangkan bahwa ini betul-betul alergi kemungkinan oleh karena perhiasan. Bagaimana, kapan harus ke dokter? Tentu ke dokter kalau kemudian Anda merasa terganggu. Tetapi saya memberi tip kepada saudara sekalian, kalau mempunyai gejala semacam itu, sebaiknya segera ke dokter. Kenapa demikian? Karena kondisi alergi semacam ini, itu bisa muncul di mana-mana, bisa nyebar. Mumpung belum nyebar, maka sebaiknya harus periksa ke dokter untuk kemudian diobati dan mudah-mudahan bisa diidentifikasi penyebabnya. Sehingga suatu ketika Anda tidak perlu memakai bahan-bahan itu lagi, tentu saja demikian. Baik, ini pertanyaan ketiga. Hai dok, ada tips enggak ya agar kulit kita aman saat menggunakan perhiasan? Apa perlu disterilkan dulu? Caranya bagaimana? Baik, tentu kalau kita kepingin menggunakan yang aman, tentu yang paling pertama adalah pencegahan. Pencegahan ini hanya akan baik kalau kita tahu bahwa kemungkinan saya ada alergi. Baik itu dilihat dari riwayat penyakit, maupun kalau perlu dilakukan uji-uji untuk mengetahui apakah seseorang alergi atau tidak. Yang biasa kita sebut dengan uji tempel. Jadi suatu bahan ditempelkan di punggung, kemudian kita identifikasi, ada enggak tanda-tanda reaksi radang tadi? Satu, kalau kemudian ada riwayat dan
ada juga pada saat tes ada yang positif, maka sebaiknya lah itu harus dihindari. Yang penting. Tetapi kalau kemudian suatu ketika mau tidak mau kita harus memakai, tentu paling baik adalah bagaimana cara memakai agar tidak banyak gesek-gesek, tidak banyak terkena keringat. Berbagai hal bisa dipakai. Tentu satu, sebaiknya lah bahan logam ini dilapisi sebelumnya. Misalnya kita pakai gelang, kemudian kita kasih handband atau band untuk pergelangan tangan. Paling tidak dengan cara semacam itu, maka keringat itu tidak akan cepat nembus sampai ke logam sehingga tidak terjadi proses korosi, kemudian terjadi proses reaksi alergi. Karena selalu bahwa reaksi alergi muncul oleh karena adanya korosi dulu. Dan korosi yang paling sering penyebab alergi pada logam ini adalah korosi yang disebabkan oleh karena keringat. Sehingga banyak kita jumpai juga saudara-saudara atau teman-teman kita yang menderita alergi semacam itu, misalnya di kancing celana, yang jeans terutama. Atau kadang-kadang di gesper dari ikat pinggang. Sehingga apalagi orangnya badannya agak gemuk. Pada saat duduk, perut ini akan banyak gesek-gesek dengan ikat pinggang. Nah, muncullah reaksi korosi antara NaCl atau keringat dari pasien dengan bahan logam. Muncullah korosi, maka muncullah kemungkinan terjadi sensitisasi. Tadi ada pertanyaan, apakah bisa disterilkan dulu? Sterilisasi tidak akan menjamin. Bahkan sterilisasi, misalnya dengan uap panas, dia akan mempermudah terjadinya korosi. Karena persoalannya bukan disteril dan non-steril, tetapi karena adanya paparan keringat pada logam, sehingga muncul korosi, muncullah reaksi alergi. Nah, apakah tip ini bisa untuk anak-anak? Tentu saja bisa. Walaupun kasus-kasus alergi pada anak amat sangat jarang. Kira-kira demikian. Nah, itu tadi informasi terkait dengan alergi kulit saat menggunakan perhiasan. Semoga informasi tadi bermanfaat dan kita jumpa lagi di episode berikutnya. Saatnya saya Dr. Fajar Waskito pamit. Salam sehat dan sampai jumpa.